Selamat malam teman-teman. Jadi izin menyapa ya, lama tidak berjumpa karena kesibukannya luar biasa banget. Maafkan ini baru bisa menyapa kembali teman-teman semua dari Kanada dan sesuai kemarin yang diobrolin di grup soal Tam Samsom itu kan banyak yang apa ya, japri juga di grup juga ada yang spill juga untuk penjelasan soal Tam Samsom itu sendiri. Jadi itu kan nanti coba saya bantu ya, share di sini cara menghitungnya seperti apa, karena itu kita bisa melihat pondasi dari bisnis kita, cara jualan online kita itu seperti apa, karena itu sangat mempengaruhi eh, marketing model kita. Misal saat ini kita hanya memanfaatkan marketplace gitu kan, itu mesti jangkauannya eh ya segitu aja. Makanya nanti kita lihat dari potensi market yang lebih besar itu kayaknya akan seperti apa. Makanya di sini kita akan share bareng-bareng tentang soal Tam Samsam ya. Dan kebetulan yang join belum banyak ya ini ya. Biasa malam-malam dan nanti bisa lanjut di recordingnya juga. Izin saya share screen ya. Eh, Oke, semoga kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini lanjut ya, yang kita bahas tentang Tam Samsung itu. Jadi market kita itu kan sebesar ini nih, sebesar ini. Nah, market yang paling besar itu namanya TAM, Total Available Market. Jadi akan saya ulang lagi dan cara ngitung yang benernya itu kayak gimana sih? Nah, nanti kita akan bahas lagi. Terus ada irisan lebih kecil lagi, itu namanya SAM. Dan kecil lagi di sini itu SOM. Nah, TAM itu adalah Total Available Market. Jumlah market yang tersedia, jumlah pasar yang tersedia. Ini TAM. Terus SAM itu adalah Serviceable Available Market. Atau biasanya disebut addressable juga. Kalau SOM itu Serviceable Obtained Market. Oke, jadi coba saya jelaskan satu persatu ya. TAM itu hitungannya berdasarkan dari statistik populasi. Jadi biasanya ambil data dari BPS gitu kan. Terus ambil data dari apa yang dirilis dari pemerintah, biasanya paling basal di BPS. Salah satunya itu. Contoh misal saya jualan produk herbal untuk nyeri sendi. Market saya itu adalah pria usia 35 sampai 60 tahun. Oke, berarti di Indonesia ini usia ini ada berapa nih jumlahnya? Misal ternyata jumlahnya ada 120 juta. Oke, 120 juta. Nah, kemudian yang namanya market share itu satuannya bukan jumlah orang, teman-teman. Tamnya 30 juta orang itu bukan, tetapi hitungannya sudah dalam duit, hitungan duit, money, hitungan duit. Jadi contoh, misal tamnya ada sekian triliun, samnya sekian triliun, somnya sekian miliar gitu. Nah, ngitungnya dari mana kan pertanyaannya kayak gitu. Jadi kita harus memahami
produk yang beredar sejenis. Misal saya jualan produknya itu adalah madu nyeri sendi gitu ya. Madu untuk nyeri sendi. Misal, ini saya asal nulis ya. Saya nggak tahu ada atau enggak. Misal contohnya nih, madu nyeri sendi. Nah, menghitungnya itu bukan dari harga jual kita, ya. Menghitungnya bukan dari harga jual kita. Jadi misal 120 juta orangnya, orang dikalikan RP. Nah, ini bukan dari harga jual kita, tetapi dari rata-rata harga pada umumnya itu tuh di angka berapa? Misal contoh, kita jual di harga, misal ini ya harga kita, misal kita jual di 200.000. Nah, sedangkan produk yang beredar rata-rata itu jualnya 150.000. Oke, yang dihitung yang mana? Yang dihitung ini. Karena kita bicara soal uang beredar di pasar. Kita berbicara uang beredar di pasar, bukan bisnis plan kita, gitu. Kalau bisnis masalah harga kita, itu strategi pricingnya untuk ngakuisisi sekian, itu butuhnya seperti apa. Itu bicaranya nanti, strategi pricing. Tapi kita ngitung, rata-rata itu harganya ada berapa? Contoh di sini, 120 juta dikalikan 150.000. Oke, belum kelar nih. Dikalikan, ini kan orangnya ya, orang, terus ini di harga, sini harganya. Nah, terus di sini adalah jumlah konsumsi dalam 1 tahun. Oke, misal dalam 1 tahun rata-rata konsumsinya berapa? Misal konsumsinya 10 kali gitu kan dalam setahun. Oke, berarti kita kalikan nilainya ada berapa nih gitu kan. Coba saya hitung pakai kalkulator ya. 120 juta kali 150.000 kali 10. Berapa ini? Ntar 120 juta. Oke, ketemu. 180, 000, 000, nolnya banyak banget. Oke, 180 triliun ya. Ketemunya 180 triliun. Nah, ini adalah potensi market yang tersedia gitu loh. Potensi market yang tersedia, peredarannya 180 triliun. Nah, ini kita bicara TAM, potensi paling besar. Kita bicara TAM di sini, 180 triliun. Oke. Nah, setelah itu kita bicara SAM-nya dulu. Nah, SAM itu apa sih, Mas, gitu kan? SAM itu, ini kan irisannya di sini ya. Gini. SAM itu adalah SAM adalah potensi yang bisa dijangkau berdasarkan bisnis model kita. Bisnis model. Oke, yang saya garis bawah ini, bisnis modelnya ini. Karena bisnis model itu kan bermacam-macam ya. Ada yang kita langsung end user, retail langsung end user itu yang seperti kebanyakan yang teman-teman lakukan. Nah, dengan iklan, misalkan iklan langsung lewat landing page
atau mungkin CPaaS yang langsung end user. Nah, itu kan langsung B2C. Ada juga yang menjangkaunya dengan jaringan distribusi, membangun agen, mitra, reseller, distributor, dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi yang offline, offline gitu. Jadi membuka store di mana-mana. Nah, tentunya setiap bisnis model itu ada sumnya masing-masing gitu. Ada sumnya masing-masing. Nah, sum itu paling simpel adalah kita lihat nih. Misal, teman-teman dengan bisnis model menggunakan Meta Ads, ngiklan. Oke. Ketika dimasukkan segmen marketnya, misal seorang pria 35 sampai 60 tahun, kalau secara statistik itu ada 120 juta. Nah, ternyata di Meta Ads populasinya yang ada di sana ternyata hanya ada 20 juta. Oke, berarti potensi di Meta Ads ada 20 juta. Nah, terus kemudian apa? Dari 20 juta, ngitungnya sama. Ngitungnya sama, seperti ini. 20 juta kali 120 ribu dikali setahun rata-rata konsumsinya berapa? Oke, misal contohnya 20 juta, ada 20 juta ya, dikali 150 ribu, dikali 10, maka akan bertemu nih. Oke, ketemunya berapa ini? 30 triliun. Oke, potensinya ada seperti ini nih, 30 triliun. Nah, misal contohnya kita ngambil dari Meta Ads. Oke, terus mungkin ada lagi yang lainnya. Ada yang dari TikTok misalkan. Ini berapa? Dari snack. Ini berapa? Terus ada bisnis model yang lainnya, misal dari Kak Genan. Ini berapa? Gitu kan. Jadi berbeda-beda. Nah, kita prinsipnya sama, cuman yang harus kita perhatikan adalah seperti ini. Ketika potensinya ada 30 triliun, misal nih di Meta Ads ini, ada 30 triliun, kita langsung melihat pemain-pemain besar di sana itu siapa aja gitu kan. Jadi dari market leadernya, itu omsetnya berapa, challengernya berapa, terus yang follower A, follower B gitu kan, yang apa banyak-banyak gitu ya, itu ada berapa. Misal contoh nih, potensi marketnya masih besar, ada potongan kuenya itu besar 30 triliun. Kalau kita nggak menghitung potensinya seperti ini, kita kadang-kala ngelihat wah itu marketnya udah saturated gitu. Padahal ternyata apa? Market di dalam setahun baru menghasilkan 300 miliar. Omsetnya baru 300 miliar. Challengernya 150 miliar. Yang kecil-kecil ada yang 10 M gitu kan, ada yang 15 M dan lain sebagainya. Kita lihat ternyata, oh ternyata market leader pun dia belum ada sekian persennya dari 30 triliun. Yang artinya teman-teman pun tidak harus membuat bisnis baru, tidak harus membuat hal baru. Karena apa? Marketnya masih cukup besar gitu. Marketnya masih cukup besar. Oke, gambarannya kayak gitu teman-teman. Jadi sum itu, saya ulangi lagi ya, sum itu berdasarkan bisnis modelnya, potensi yang bisa dijangkau berdasarkan bisnis modelnya. Nah, ada lagi teman-teman yang fokus di misalkan di MP, spesialis MP di Shopee doang gitu kan. Shopee. Ini berapa? Nah, makanya sekarang ini jika kita bisa menjangkau market lebih besar, itu memang kita disarankan untuk bisa omni channel. Nah, harus bisa omni channel. Kita supaya jangkauannya bisa lebih luas lagi karena dia membawa market sendiri-sendiri. Kita Meta Ads jalan, TikTok jalan, Snack jalan, Kagena jalan, Marketplace juga jalan. Nah, seperti itu. Sehingga kita jangkauannya bisa lebih luas. Yang artinya kemampuan untuk bisa apa mengambil market, jumlah market di saham ini jadi lebih oke gitu. Nah, setelah itu kan ini saham ya. Saham tuh seperti ini. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah SOM. SOM ini apa gitu kan? SOM itu
SOM itu adalah potensi sum, potensi dari sum gitu ya, yang bisa diraih berdasarkan resource kita. Resource meliputi apa? Yang paling besar adalah modal. Oke, sehingga kita ngerti nih, oh ternyata sum potensinya besar, ada 30 triliun. Nah, potensinya besar, tetapi somnya bisa jadi kita setahun cuman somnya 1 M. Kenapa? Nah, karena modalnya nggak nyampe, modalnya terbatas. Begitu, karena modalnya terbatas. Nah, kalau membahas soal sebenarnya Tam Samsung ini fungsinya buat apa sih? Kalau internal, ya jelas. Tapi kebanyakan dari kita adalah digunakan untuk strategi pendanaan bisnis. Gitu, strategi untuk pendanaan bisnis. Sebaiknya bisnis kita itu dipush dengan dana berapa nih, untuk modalnya berapa, begitu. Nah, biasanya Tam Samsung ini kami pakai untuk menjelaskan potensi pasar ke investor. Biasanya begitu teman-teman. Investor. Jadi kita lihat nih, Pak, misal nih bertemu dengan angel investor. Pak, market dari produk kita itu ada 180 triliun di Indonesia. Gitu. Marketnya sebesar itu. Sedangkan saham-nya ada berapa ini tadi? Ada 30 triliun. 30 triliun. Oke. Terus kita sajikan data, gitu kan. Dalam saham ini ternyata ini kalau di Shopee perputarannya sekitar baru ada setahun itu ada 100 miliar, Pak. Yang jualan ini perputarannya di Shopee. Gitu. Terus perputaran di mana lagi ada 120 M, Pak. Nah, misal anggap aja di TikTok gitu kan. Kan kita bisa ngecek datanya. Terus pemain besarnya seperti apa? Pemain besarnya ini. Marketnya masih terbuka lebar. Gitu. Nah, oleh karena itu kami membutuhkan, Pak. Membutuhkan dana. Target kita itu pengen meraih dalam 1 tahun ke depan tuh 50 miliar dalam setahun untuk pertama gitu. Oleh karena itu kami membutuhkan modal sekian sekian sekian. Nah, itu gambarannya seperti itu teman-teman. Biasanya kita pakai untuk menjelaskan tentang potensi market kepada investor. Nah, juga untuk internalisasi juga. Internalisasi itu contoh gini, bagi teman-teman yang bisnisnya skalanya tidak web nasional, tidak seperti e-commerce yang langsung iklan di broad gitu ya, broad langsung wilayah pulau mana-mana gas. Tapi ada mungkin yang jangkauannya lokal gitu. Contohnya bisnisnya catering, catering yang tidak memungkinkan dikirim ke luar pulau sehingga jangkauannya di misalkan di Pulau Jawa atau mungkin karena terlalu kecil misalkan di Jawa Barat doang gitu. Nah, ini sangat jadi penting sekali karena kita melihat oh potensi Jawa Barat itu seperti ini. Kompetisinya sekian, samnya sekian miliar gitu kan. Nah, posisi kita sudah di sepertiganya. Sepertiga dari situ sudah menguasai market seperti itu. Nah, ketika dari samnya ini sudah apa namanya? Som menuju samnya ini sudah besar atau kompetisinya udah terlalu crowded. Nah, ketika dipush untuk menguasai area tersebut bisa jadi malah boncos karena ada overspend di budget marketingnya karena marketnya udah nggak gede gitu udah saturated gitu. Nah, maka dari situ muncullah opsi untuk ekspansi untuk menguasai wilayah-wilayah lainnya. Itu kalau bagi teman-teman yang secara bisnis cakupan areanya tuh lokal begitu. Nah, tapi kalau nasional teman-teman sebenarnya sudah bisa berpikir kok, sudah bisa mencari solusi karena untuk meraih SAM ini secara teknis, kita secara teknis ya, potensi SAM itu memang besar. Potensi SAM besar. Tapi untuk bisa kita masuk ke sana, jelas kita harus melalui area kompetisi kan. Untuk masuk ke sana, untuk menguasai ke situ, kita harus melalui area kompetisi. Maka di sini diperlukan strategi branding yang bagus.
Yang meliputi yang sudah kita pelajari bersama itu kan menciptakan positioning. Positioning itu turunannya banyak banget. Apa yang membentuk positioning? Jelas USP, UVP. Apalagi pricing. Strategi pricingnya seperti apa? Kemudian service dan lain sebagainya, distribusi dan lain sebagainya itu yang akan membentuk positioning. Elemennya banyak sekali. Maka dari situ untuk kompetisi di sini kan kita melihat nih effortnya. Ketika kita mencakup area yang kita mainkan sekarang, branding kita nggak kuat, akhirnya apa? Akhirnya cost marketingnya tinggi atau biaya CAC namanya, Customer Acquisition Cost. Cost atau biaya untuk mengakuisisi customer atau kalau dalam dashboard biasanya disebut ada yang nyebutnya CPA, cost per akuisisi, ada yang cost per purchase, gitu kan bisa tinggi. Karena apa? Karena apa? Kita melalui area ini yang tidak gampang gitu, tidak gampang. Nah, indikasinya jelas mungkin dapat CPM mahal, CPR mahal ya yang paling kelihatan ya CPR-nya itu, CPR-nya mahal gitu. Nah, ada opsi lain teman-teman. Ketika kita sedang ngupas soal brandingnya nggak dapat-dapat, bisa jadi kita melompat mencoba mencari area lain. Berbisnis itu, nah itu tidak hanya di Indonesia teman-teman gitu loh. Kan ada yang namanya Indonesia. Teman-teman itu kadang-kala terfokus hanya dalam satu negara bahwa kita orang Indonesia ya jualannya Indonesia. Kita itu masih punya negara lainnya, masih ada Malaysia, ada Thailand, ada Taiwan, ada Hong Kong dan lain sebagainya. Masih ada negara-negara lain yang berpotensi juga gitu. Nah, ketika kita misalkan berkompetisi di sana susah, kenapa tidak kita menjual di negara-negara sebelah? Dan itu yang way out yang sering saya lakukan ketika kita sudah burn out, ngotak-atik branding, tetapi kok mahal, CAC-nya mahal. CAC-nya tetap mahal, profitnya tipis terus. Yang kita lakukan way out-nya ya kita nyerang negara sebelah gitu kan. Kita promosi ke negara sebelah. Kita cari cara supaya kita bisa jualan di sana. Seperti itu. Nah, itu yang kami lakukan. Tapi ya memang secara bisnis, secara legal, tidak semua bisnis bisa apa ya, segesit itu. Contoh untuk produk yang FMCG, produk herbal. Mungkin kita masuk ke sana kan harus mengurus legalnya macam-macam. Nah, dan lain sebagainya. Ada banyak, memang ada konsekuensinya. Tapi ya namanya bisnis teman-teman nggak ada yang mudah gitu ya. Namanya bisnis nggak ada yang mudah. Kita dinamikanya selalu ada. Tetapi yang paling utama teman-teman memahami nih secara fundamentalnya itu jelas kita harus melakukan seperti apa begitu teman-teman. Oke, karena kemarin itu saya ada partner rekan yang dia punya apa pabrik ya, pabrik atau manufaktur skincare baru di Jogja. Yang kebetulan dia itu punya brand skincare biasa banget, brandingnya biasa. Dia hanya bermain di USP-nya hanya di bermain di harga yang affordable, harga murah gitu. Tetapi dia tidak terdampak dinamika apa namanya? Dinamika persaingan drama-drama persaingan di sebagian yang kita rasakan. Kenapa? Karena ternyata dia hanya fokus di Indo Timur. Dia mencari marketnya di Indo Timur gitu. Sampai sekarang masih sustain banget dan brand itu sudah dari tahun 2012 kalau nggak 2013. Kemasannya biasa banget, semuanya biasa, serba biasa gitu. Dia hanya menang produk itu beredar di sana dengan lebih bagus. Nah, dia hanya mencoba menguasai market sana dan pengirimannya juga dia kalau ngirim dari sini kan mahal gitu kan. Yang dia lakukan dia membangun jaringan-jaringan agen reseller di sana gitu. Jadi ada hal lain teman-teman yang selalu kita apa ya namanya ya lepas framing gitu ya, lepas framing bahwa yang kita lakukan itu ketika gini, ketika kita berbisnis dan kita kesulitan sudah melakukan banyak hal, berarti ada yang salah dengan cara kita bermain, begitu. Itu kata mentor kami gitu kan, kata mentor saya itu seperti itu. Karena bisnis itu kan apa ya, smart sport, sebuah hal yang
kita itu tuh apa namanya ya, rasional, harus smart, cara mencarinya harus smart. Maka ketika ada something kita itu kok ngos-ngosan di situ, berarti ada something yang salah gitu ya, ada sesuatu yang salah. Maka dari situ kita harus bentar dulu nih, ngadem dulu nih. Kita harus pelajari dulu secara internal, kemudian kita juga harus lepas framing selama ini. Kenapa? Karena contoh ya, banyak loh teman-teman itu yang dia misalkan ngiklan baik di Meta, Google, TikTok gitu, spendingnya udah banyak. Misal eh, dalam 1 bulan itu sudah sekitar 25 sampai 30 M nih, udah segini. Digas lebih banyak lagi, CPA-nya mahal. Berarti kan sudah nemu batasan-batasan nih bahwa dengan bisnis model yang seperti ini ya mentok di seperti ini gitu. Yang dilakukan apa untuk menguasai market lebih besar? Ya dia akan mencoba bisnis model lain, model lain. Nah, teman-teman juga sebenarnya bukan hal yang tabu kok. Ketika kita besar menjadi seorang e-commerce, jualan iklan, kok dulunya gurih gitu kan, dulunya suhu, sekarang cupu. Nah, gitu kan. Dulunya kalau kebalikan dikira cupu ternyata suhu, ternyata dulunya suhu tapi goyang. Yang namanya bisnis seperti itu bukan aib, teman-teman. Hal itu biasa di dunia bisnis tuh mesti ada dinamika dulunya naik, nyari miliaran gampang, tahu-tahu susah gitu ya biasa gitu. Nah, kita harus lepas framing bahwa ternyata apa? Ternyata di dunia bisnis tidak hanya semata-mata ngiklan doang gitu kan. Ada bisnis model lainnya gitu. Ada hal yang sifatnya kadang-kala itu kita gini, ada cara tradisional gitu kan. Yang masih work itu juga bisa, masih tradisional. Contohnya apa? Cari mitra, kemitraan. Kenapa saya sebut tradisional? Karena tradisional ini sudah dari zamannya Rasulullah, dari zamannya Nabi Muhammad dulu, sudah ada yang namanya reseller gitu kan, sudah ada. Makanya disebut tradisional. Itu masih work juga gitu. Masih work. Atau mungkin dengan cara bisnis model yang lainnya gitu kan. Nah, bisnis modelnya mungkin selama ini B2C gitu, misal. Nah, yang kemitraan gini B2B. Ada lagi namanya B2G sama government gitu kan. Kita sudah mulai berafiliasi dengan pemerintahan, misal kita masuk ke e-katalog untuk pengadaan-pengadaan seperti itu juga bisa dicoba. Makanya apa namanya? Kita harus benar-benar melihat bisnis kita itu jangan nanggung. Dimulai dengan kita punya mimpi besar. Mimpi besar untuk menguasai market share yang besar. Dimulai dari situ. Ketika di situ kita akan mulai melar bahwa bisnis kita tidak selamanya hanya dengan satu dua cara gitu. Kita harus mencoba berbagai macam cara supaya kita bisa meraih apa potensi-potensi yang bisa kita dapatkan. Sehingga apa ya? Revenue atau omset gitu ya. Kita dapetin yang namanya multiple gitu. Multiple stream of income. Oke, omset kita itu ada di mana-mana gitu. Dari berbagai sumber dan kita harus punya apa ya? Punya mindset menghargai aliran uang kecil. Kenapa? Misal contoh kita selama ini jalan dari sini mendapatkan 1 miliar. 1 miliar, di sini 500 juta. Misal 1 miliar dari kita iklan. Burning money-nya seperti biasa lah kita spending gas, gas, gas gitu ya. Terus yang 500 juta kita nyoba dari affiliate. Oke. Nah ternyata kita nyoba baru. Ada yang baru 30 juta. Oke. Nah kita juga harus memahami 30 juta misalkan, oh ternyata ini B2G, business to government. Kita membangun afiliasi dengan pemerintahan gitu kan. Ada proyek-proyek masuk, pengadaan-pengadaan masuk yang beli di tempat kita gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan juga gitu kan. Kita harus apa ya namanya ya, membuat bisnis kita sustain dengan berbagai macam income yang masuk supaya apa? Supaya kembali lagi potensi sumnya ini yang besar ini kita bisa apa kita bisa raih gitu.
Nah, gitu teman-teman. Tam Samson tuh seperti itu, panjang lebar sampai ke apa namanya bisnis model karena ini sifatnya sangat basic. Kita melihat dari hitung-hitungan itu akan basic banget. Contoh misalkan eh, kita bisa jadi punya pertimbangan. Misal di saham itu rata-rata 30 triliun yang beredar itu. Misal gini ya, 30 triliun peredaran uang orang membeli produk herbal gitu kan. Ternyata dilihat dari pricingnya, oh ternyata mereka ribu. Oke. Dengan angka 100.000 kan otomatis bisa lebih oke gitu kan. Nah, bagaimana dengan pricing teman-teman? Kan pricingnya kan macam-macam ya. Kita pengen menguasai masuk di market share tersebut di 30 triliun tersebut, misal di angka yang lebih murah, misal di 75.000 gitu. Bisa juga strategi pricing seperti ini, tetapi load dari jumlah konsumennya itu juga lebih banyak gitu kan. Nah, ada juga yang memutuskan aku main di 180.000 aja gitu. Lebih mahal, tapi alasan membeli 180.000 itu apa? Itu kan brandingnya kita gitu kan. Strategi brandingnya kita. Tapi di sini masalah hitung-hitungan. Kalau kita jual di 75, pertanyaannya apakah operation kita, karena gini, load yang besar, load yang lebih besar ya, yang lebih besar, itu berdampak pada operasional, OPEX, biaya operasional. Ya jelas, simpel aja gini, teman-teman punya rumah makan, rumah makan yang eksklusif, jual satu porsi 100.000 gitu ya, itu dia untuk mendapatkan 1 juta hanya butuh 10 orang. Nah, OPEX-nya gimana operasionalnya? Untuk melayani 10 orang kan tidak dibutuhkan 10 apa ya, 10 apa namanya pramuniaga gitu kan. Kan nggak butuh seperti itu, mungkin cuma 1 orang sudah cukup gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman jualan satu porsinya 10.000 untuk mencapai 1 juta, berarti harus melayani 100 orang. Nah, untuk melayani 100 orang, berarti teman-teman harus punya karyawan berapa? Itu berdampak pada OPEX. Begini, makanya kadang-kala ada jebakan gini, omsetnya besar, kirimannya banyak, oke, tetapi OPEX-nya bagaimana nih? Pertanyaannya kan kayak gitu. OPEX-nya bagaimana? Gitu. Ini juga harus dipertimbangkan gitu kan, harus dipertimbangkan masih masuk atau enggak tuh OPEX-nya gitu. Nah, di 180.000 itu juga sama. OPEX-nya masuk, tetapi marketing cost-nya itu gimana? Cost akuisinya gimana? Jelas kita jual 180.000, CPA-nya mesti lebih mahal dari yang 100.000. Tetapi tidak mutlak mahal ya, tetapi rata-rata itu lebih mahal gitu. Karena secara numerik aja lebih tinggi gitu. Nah, marketing cost-nya gimana? Apakah kita siap gitu kan? Ketika kita jualan 100.000, ngiklan 1 juta sehari, lead-nya banyak gitu kan? Tapi ketika di harga 180.000 bisa jadi lead-nya berkurang. Nah, supply ke CS-nya itu seperti apa gitu kan? Supply ke CS-nya kita dengan harga segitu, budget 1 juta, nyuplai lead ke CS-nya mencukupi atau tidak. Itu kan harus dipertimbangkan juga. Makanya nanti ketemu jumlah CS-nya berapa dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai ke sana, sampai ke tataran hal seperti itu yang harus kita pertimbangkan, teman-teman. Makanya kita harus ngerti nih dari apa eh, hal yang harus kita setting di bisnis kita itu seperti apa. Begitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Oke, ini tip pertanyaan dari Mas Ikhlas. Mas ini pertanyaan insight soal snack video segmennya gimana ya? Ini malah Mas Fajar nih. Kemarin Mas Fajar yang saya minta sharing ke snack video gitu. Mungkin bisa bantu jelasin Mas Fajar snack video itu kemarin gimana? Oke, Mas. Nah, snack video ya. Yes, snack video. Kalau snack video kemarin tuh memang nguliknya nggak terlalu dalam ya, Mas Rifki. Cuman dari hasil teman kemarin nyoba ngiklan juga, itu butuh budget yang tinggi dan untuk konversi itu agak sulit ya. Kemarin itu melihatnya. Oke. Mm-mm, gitu. Jadi memang benar-benar kayak
konsumennya tuh kayak orang tua itu loh, yang mungkin 40 ke atas sampai 50 ke atas itu untuk konsumennya. Oke, oke, oke. Oh, Mm-mm. kalau ini dari Mas Adrian, dari teman-teman yang di Everpro itu gimana Mas? Yang apa snack video? Mungkin Mas Adrian bisa Mm-mm. sepil-sepil dulu nih. Oke, halo. Sorry, sorry Mas. Gimana Mas? Itu snack video itu kayak Snack. sekarang seperti apa ya? Karena kalau jujur ya, saya itu kan sama Mas Fajar itu kan Mas Fajar kan masuk di tim. Kebetulan saya bikin entitas baru nih, bikin perusahaan baru, Ya. ada produk-produk baru dan kebetulan snack video baru mau kita kick off bulan depan. Jadi kita belum praktek kan, hanya dari kemarin meeting aja gitu. Nah, dari Oh, baik. dari teman-teman yang sudah praktek snack video itu kayak gimana ya gitu. Oke, kalau dari beberapa user di Everpro itu mereka pada ngerasa happy di beberapa produk tertentu sih. Karena snack video itu bagus di rentan usia sekitar 30-an ke atas, tentunya yang pertama. Nah, mungkin beberapa niche-nya itu mungkin di arah herbal, kecantikan, atau produk solusi itu biasanya yang paling ramai digunain sih, Mas. Oke, Pada oke. rame ke situ sih biasanya. Oke, Nah, oke. mungkin ini Nah, apa nih pertanyaan apa yang mungkin lebih strategik nih? Nanti boleh aku kumpulin terlebih dahulu sih sekalian. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ini tadi kan pertanyaannya insight soal snack video itu kan segmen tadi udah dijawab ya, usia Mm-mm. sekian-sekian gitu kan. Terus niche produknya kan untuk herbal kecantikan gitu, produk solusi oke. Soalnya kemarin tuh saya sempet anu sih sempet apa berminat gitu, berminat karena ads policy-nya sangat longgar, before after itu boleh gitu. Gitu. Tapi ya belum praktek ya. Teman-teman yang sudah praktek, saya sendiri belum praktek. Nah, itu boleh banget tuh nanti dicoba sih teman-teman. Atau nanti bisa hubungin ke Om Rifki aja biar nanti juga bisa dapat sesi ngobrol sama AM-nya Snack juga bisa nanti dibantu sama Elva Pro. Oke, oke. Siap, siap, siap. Oke. Monggo teman-teman ada pertanyaan lagi enggak ini dari Om Adi Suhendra. Ini lanjut lagi Mas Adri nih. Kontennya Mm-mm. gimana di snack gitu? Konten-kontennya. Oke, kalau untuk tipe-tipe kontennya, eh aku belum bisa jelasin secara detail sih, Mas. Kebetulan itu Oke. ada PIC-nya tersendiri sih, biasanya kalau Mhm. yang di snack itu. Oke, oke. Tapi kan overall hampir mirip Reels dan TikTok ya konten-kontennya ya. Ya, mirip-mirip Reels di TikTok sih. Oke. Kan mungkin kayak ada serial-serial apa ya, Hmm, short movie kayak gitu short biasanya. movie ya. Oke, oke. Kebetulan kami baru mempraktekkan bulan depan sih kalau itu bulan Juni. Jadi belum belum bisa menjawab banyak om-om semua. Dari kemarin hanya dihubungin apa maksudnya koordinasi sama teman-teman yang dari snack itu ya baru baru preparation gitu. Kami belum start gitu. Dari Om Hadi Sohendra ini satu campaign itu berapa ads video mas testingnya berapa hari gitu. Mas Adri bisa bantu enggak? Aku belum paham detailnya. Aduh, aku takut ini nih, justifikasinya takut salah sih di luar meta ya untuk saat ini Iya, kebetulan yang biasa aku pegang. iya, iya, Cuman iya. kalau misalkan tertarik di snack video, ya kita bisa bantu provide juga sih tentunya Om Rifki. Nah, ini mumpung ada banyak pertanyaan nih, mungkin kita bisa jadwalin aja sih sama orang snack langsung aja kali ya. Kita bikin webinar Boleh, sama snack. Bisa, bisa, boleh bisa. banget nih. Kita Eh, jadwalin webinar sama snack lebih seru nih. ya, ya, ya. Gitu aja kali, lebih lebih enak. Nanti teman-teman bisa tanya lebih panjang lebar lagi gitu. Oke, Om Adi Suendra. Terus konten terakhir sih, saya mengkritisi itu sih pas ketemu sama teman-teman snack itu kan, memang secara ads policy longgar ya. Mungkin itu strategi marketing mereka supaya bisa mengambil hati teman-teman e-commerce yang selama ini spending di platform-platform lain gitu kan. Makanya untuk ads policy rendah dan eh, kebetulan saya juga main produk solusi juga nih yang kita launching gitu kan. Dari kemarin saya nyobain pakai Cepas dan lain-lain, nggak semua konten itu bisa bisa itu gitu. Ada before after gitu. Ada yang before afternya running juga ada, tapi itu kayaknya memang sedikit keberuntungan sih kami kemarin. Jadi sampai sekarang ya
begitu. Oke, Mas Taufik boleh tanya di luar topik ini, Mas. Monggo Mas Taufik, silakan. Atau mungkin bisa open mic aja Mas Taufik untuk pertanyaannya. Boleh Mas, silakan. Barangkali Everpro bisa menjawab juga nih mumpung ada saya. Oke, dia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kedengaran semuanya Waalaikumsalam. secara jelas, Mas. Ya Ya, agak aman. Ya. agak agak bengong sedikit sih Mas Taufik. Oh, ya, sebentar. Ya, Nah, tapi jelas nggak, Mas? iya Pertanyaannya. iya lumayan lumayan lumayan. Gitu, Mas. Sehat, Mas Rifki. Iya iya sehat, alhamdulillah. Nah, gini, Mas, mungkin saya mau bertanya terkait Mas tadi khusus sebagai marketing. Karena Mas Taufik memang suaranya agak agak tenggelam-tenggelam ya Mas ini. eh, Heeh. Atau mungkin bisa diketik bisa Mas oh ya, Taufik. ketik aja, Mas, ya. Iya iya Ketik siap-siap. aja. Ketik ya boleh. Oke, banyak teman-teman herbal ya Om Hadi Suhendra di Meta S nggak ngangkat. Terus herbal gimana ya? Heeh. Ya nanti kita jadwalkan sama snack aja ya langsung kita jadwalkan aja nanti tanggal-tanggal berapa kita bikin webinar sama teman-teman snack gitu. Oke, pertanyaan lainnya monggo silahkan. Sambil nunggu Mas Taufik ngetik nih, mungkin ada pertanyaan lainnya. Om Eko Wibowo, gimana kabarnya Om Eko? Oke, ini ada pertanyaan. Oke, Mas, untuk umur 30 tahun itu mungkin ada bocoran cost per purchase-nya untuk produk jenis apa? Nah, kita apa mintain itu aja ya nanti ya, datanya aja ya di sana gitu. Jadi bisa untuk parameter kita ngiklan, kita mintain datanya aja gitu. Sementara ini belum bisa menjawab Om gitu. Terus oke, Mas Taufik nih mau tanya terkait dengan marketing Mas, bagaimana cara mengukur kalau brand awareness kita berhasil? Pengalaman saya menjalankan Meta Ads minggu-minggu ini agak berat Mas, dibanding sebelumnya. Oke, jadi awareness itu brand awareness itu kita coba gali lebih dalam ya. Awareness ini kan misal kita bikin apa ya namanya, bikin bahasa orangnya itu branding gitu ya. Branding supaya orang aware, makanya brand awareness. Pertanyaannya, kita selama ini itu bikin customer aware itu aware ke apanya gitu kan? Apakah ke nama brandnya gitu kan? Ataukah ke produknya? Atau bisa jadi ke kontennya aja? Atau ke problem X solution? Nah, cara kita membangun brand awareness itu juga harus kita kritisi dulu tuh, gitu kan. Sebelum kita bisa mengukur itu sudah berhasil atau belum, gitu kan. Karena kita bisa aja kalau kita ngiklan di metrik pakai yang awareness, kita cuma lihat metrik orang mengingat, gitu kan. Perkiraan orang mengingat dengan metode macam-macam. Bisa kita pakai video. Terus habis itu setelah dari video ini, itu kan video view kita retarget, gitu kan. Retarget. Nah, kadang nggak works. Kenapa? Karena isu yang kita bangun untuk membangun awareness-nya bisa jadi keliru gitu kan. Jangan-jangan hanya nama brand doang. Jangan-jangan hanya produknya doang gitu kan. Jangan-jangan orangnya hanya mengingat konten-konten kita, tetapi isinya nggak nancep gitu. Nah, solusi yang paling kita apa namanya bangun awareness itu adalah problem and solution. Problem and solution gitu. Jadi kita membangun awareness kemana-mana itu jelas dari sini dulu. Kita membangun problem dulu supaya orang itu tuh aware dulu sama problemnya mereka. Seberapa pentingnya masalah tersebut bisa diselesaikan. Apa? Kita mencoba membumikan bahasa kita ketika ini yang bahas problem solution itu.
membumikan bahasa kita. Maksudnya apa sih gitu kan? Maksudnya kita mulai mempelajari behavior customer, celoteh-celotehannya customer gitu. Apa sih kecemasan orang ketika dia punya jerawat gitu kan? Kita harus kita pelajari juga. Oh, kecemasannya ternyata bukan masalah perihnya, bukan masalah jerawat di mana-mana. Ternyata kecemasannya karena malunya gitu kan. Rasa malunya. Makanya ketika kita bikin awareness itu, kita bikin konten-konten yang mengulik masalah itu tersebut gitu kan. Kita ulik dulu masalahnya apa. Nah, setelah kita paparkan sehingga orang itu merasa, ah ini gua banget nih gitu kan. Ini saya banget relate. Habis itu di retarget ini loh solusi. Jadi kayak iklan kita itu muncul kayak orang habis tersadarkan, teng, tahu-tahu dapat mujizat datang, solusinya datang kan kayak gitu. Habis kena iklan ini terus retarget datang. Itu kan kayak gitu. Nah, jika kita cara awareness-nya sudah benar nih, cara membangun awareness-nya sudah benar, makanya apa namanya? Ukurannya ada mana? Ada di apa? Ukurannya ada di cost akuisisinya, ada di CPA-nya. Jika kita membangun brand awareness, tetapi biaya akuisisi iklan kita konversinya masih sama aja, ya berarti cara kita membangun awareness itu buang-buang duit gitu loh. Buang-buang duit kita nggak impact gitu. Nah, rata-rata teman-teman e-commerce yang terlahir dari ngiklan conversion ketika bermain di awareness banyak yang nggak works. Kenapa? Karena konten yang dibangunnya itu terlalu hard selling dari awal langsung problem solution dalam satu konten gitu. Kita tidak mencoba untuk mengulik lebih apa ya lebih dalam lagi gitu permasalahan-permasalahan konsumen itu gitu sehingga apa sehingga apa namanya orang itu jadi cold market langsung diajar hard selling ya nggak akan closing gitu. Makanya dari cold market dulu itu diangetin dulu menjadi warm market dengan cara disadarkan permasalahan mereka. Terus kita kasih tahu juga solusinya ini loh gitu kan. Solusinya adalah kamu harus minum kunyit, jahe, madu, lemon dan sebagainya gitu kan. Solusinya itu. Nah, muncullah produk kita, kamu nggak usah repot-repot loh, nggak usah beli kunyit, jahe dan sebagainya. Ini ada produk yang sudah diekstrak tinggal minum doang kan kayak gitu gitu. Terus habis itu di retargeting lagi bottom funnelnya. Oh, ini pembelian ini kamu kalau beli hari ini sekian-sekian. Nah, teman-teman udah lebih pintar lah untuk masalah kayak gitu. Oke, nah tolak ukurnya dari CPA Om Taufik gitu. Cost akuisisinya, kalau cost akuisisinya masih sama aja ya, berarti cara kita bangun awareness-nya masih ada hal yang keliru atau belum nancep gitu. Cara kita menyampaikannya masih belum oke. Oke, begitu ya. Kita lanjut lagi ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, khawatirnya di level brand awareness belum berhasil tapi langsung dikonversi. Nah, itu tadi. Jawabannya itu tadi, Mas Taufik. Oke. Nah, ini Om Eko udah main ke kantornya Snack gitu. Oke, konten brand awareness untuk produk jasa lebih kemana Om pendekatannya? Jasa konveksi ya? Eh, Gini teman-teman, apa ya? Karena kita membangun funnel marketing itu kita tekankan lagi ya. Aduh, sorry. Funnel. Kita membangun funnel marketing itu adalah sebuah seni, teman-teman. Art seni. Membangunnya seni. Ada bisnis-bisnis tertentu yang dia funnelnya panjang karena customernya nggak aware, kurang aware. Misal contoh teman-teman mengeluarkan niche produk yang sangat spesifik niche-nya. Nah, untuk membangun awareness di sana itu butuh panjang. Makanya ada yang namanya awareness, consideration, sampai ke conversion. Funnelnya kan kayak gini, gitu kan. Nah, tergantung bisnisnya. Kalau bisnis kita itu dalam satu konten, contoh gini aja lah. Kita bikin konten video dalam 15 detik, sudah ngeh nih, orang sudah ngeh sama problemnya, solusinya apa, berarti kita bisa main langsung di conversion. Karena funnelnya pendek. Dalam waktu singkat, dalam 15 detik kita bikin konten, atau mungkin dalam satu gambar dan caption itu sudah cukup menjelaskan, berarti kita langsung bermain conversion. Itu bisa banget gitu. Langsung bermain di conversion. Tapi kalau panjang nih, contoh saya jualan produk-produk solusi nih gitu.
jelasinnya dari apa namanya apa pentingnya sih produk ini apa ya kandungan ini untuk kesehatan gitu kan. Misal kandungannya berbeda baru kita bikin produk yang revolusioner yang tempat lain belum ada gitu kan. Nah, bangun awareness-nya ini kan cukup menjadi tantangan tersendiri. Karena awareness tidak hanya dari iklan, tapi kita kan dimulai dari KOL juga gitu kan. Terus media buzzer gitu. Media buzzer contohnya misal kita bikin S3 marketing di Lambe Turah gitu kan. Terus kita konten-konten Jakarta Post atau apapun itu kan media buzzer. Nah, bangun-bangun awareness-nya itu kan oh, perlu apa ya? Perlu trik yang cukup panjang kali lebar gitu. Gitu. Terus ada belko gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Di sini kan kita rangkum yang sudah kita pelajari itu, aduh sorry, yang sudah kita pelajari bersama ada istilah di sini tuh namanya Z mode. Nah, di situ yang seninya gitu. Kemudian kita nangkap menjadi consideration, jadi warm market gitu kan. Terus habis itu sampai ke conversion panjang kali lebar. Nah, kalau jasa konveksi kira-kira Om sendiri bisa memahami nih orang yang butuh konveksi itu kira-kira harus dibangun awareness-nya dulu atau enggak atau cukup dengan konten simple langsung conversion itu apakah sudah bisa. Nah, itu seperti itu Om. Itu. Oke. Kurang lebih gambarnya gitu Om Asyar ya untuk jasa konveksi ya. Izin bertanya, struktur dasar untuk konten awareness di TikTok untuk produk perempuan, apakah ada formulanya? Sebenarnya kalau formula enggak ya, tetapi lebih ke cara kita memanfaatkan potensi dari paid traffic sama organik. Dari kita membangun sampai FYP, sampai kita main di KOL seperti itu, lebih ke sana. Ini tadi saya sudah jelaskan di sini tadi nih, KOL dan media-media kita mainkan di sana. Ketika kita dengan paid traffic dengan iklan kok too much, artinya kok mahal jatuhnya, kita coba menggunakan alternatif lain. Kita coba dengan KOL hasilnya seperti apa, efektif atau tidak seperti itu. Karena awareness ini tuh kan bisa aware itu kan kalau dalam dunia NLP itu kita itu mau mendengarkan nasihat dan mau apa ya namanya ya mengubah keputusan gitu. Mengubah keputusan itu kan tergantung siapa yang ngomong. Siapa yang ngomong gitu kan. Makanya di sini kita membutuhkan KOL gitu kan. Orang yang dianggap apa namanya spesialis lah, spesialis di dunia tersebut gitu. Kita butuh KOL atau belko gitu kan. Nah, hampir mirip cuman kalau belko itu tidak populer. Jadi versi lebih murahnya dari KOL. Kalau KOL sudah punya red card, kalau BOL belum tentu. BOL bisa jadi seorang dokter biasa followernya 5.000 gitu, tapi dia bukan seorang influencer gitu kan, tidak punya red card gitu. Nah, kita bisa menggunakan Belgo itu versi kita akal-akalan lah supaya kita bisa lebih ngirit gitu. Seperti itu gambarannya. Terus yang kita lakukan ya kita mengkombinasi, mengcapture orang-orang yang misalkan sudah visit profile, video view atau apapun itu yang bisa kita capture di sana supaya kita bisa tembak lagi dengan retargeting gitu. Siap Mas, terima kasih penjelasannya. Kayaknya perlu adanya bootcamp Mas, butuh belajar lebih banyak. Insya Allah Om Taufik gitu ya. Mohon maaf banget aktivitas di Kanal Club sedikit berkurang, bukan sedikit berkurang sih, beberapa bulan ini cukup berkurang banyak. Karena ya mungkin saya bisa sharing terbuka ya teman-teman ya, karena kebetulan eh, apa kami sedang kick off. Kick off-nya itu mungkin yang denger itu percaya nggak percaya cukup ekstrim karena kami meng-kick off beberapa brand sekaligus. Kami melakukan split test. Split testnya bukan split test campaign, tetapi split test produk dan brand gitu ya. Jadi kita hajar 6-7 brand sekaligus, mana yang winning, dan kita ambil aja gitu. Kita mengurangi drama-drama pada brand-brand yang memang kurang oke gitu. Karena di lapangan meskipun di atas kertas kita winning, di lapangan kan yang menentukan. Makanya dari situ kita coba split dan itu memakan cukup banyak tenaga dan kami juga menghabiskan cukup banyak waktu
Saya kadang-kala berangkat pagi, pulangnya bisa jam 11 malam dan cukup melelahkan. Kadang kalau balas Japri teman-teman terlambatnya bisa berjam-jam itu karena saya juga punya bisnis teman-teman ya. Punya bisnis yang memang sekarang lagi di starting juga baru kita gas kencang gitu. Terus ada case nggak Mas gimana kalau kita main brand awareness dan proses di dua platform yang berbeda? Misal saya mau coba BI yang saya kuatin di Instagram, sedangkan di TikTok saya bermain middle ke bottom aja, gimana ya pandangannya? Nah, jadi gini Mas, sebenarnya soskom ya kita kembalikan lagi dengan pola yang sebenarnya kita ngiklan di soskom itu kan sebenarnya create demand, create demand. Nah, mungkin teman-teman merasakan ketika kita ngiklan fokus di suatu platform menggunakan landing page gitu kan. Tetapi kita juga punya toko di Shopee. Ketika iklan kita di landing page itu tuh diturunin, penjualan di Shopee ikut turun. Nah, kenapa? Karena suatu hal yang sulit diukur adalah ketika kita meng-create demand orang yang sudah apa ya tertarik sama produknya masuk ke apa namanya sales channel, masuk ke sales channel ini kan bisa random ya. Orang itu suka-suka dapat iklannya di TikTok, tetapi nggak suka transaksi di TikTok, sukanya di Shopee ya dia akan check out di Shopee gitu. Dan kadang ada market yang suka membanding-bandingkan di TikTok harga sekian, di Shopee jatuhnya sekian gitu. Nah, hal kayak gitu kan apa namanya strategi capture the demand ya, capturing demand, capture demand itu kita harus benar-benar punya strategi yang tepat untuk menjaring dan kadangkala hal tersebut itu cross platform, ada yang bisa di tracking, ada yang enggak. Itu memang seperti itu. Kita punya keterbatasan di sana, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bisa di track, kalau yang enggak ya memang kita harus melihat dari performa secara general bisnis kita gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, Bilko secara singkat itu gimana? Bilko itu orang yang dianggap spesialis tapi dia belum tentu orang yang populer. Contohnya apa? Seorang dokter kulit atau mungkin seorang yang dianggap spesialis lah yang dia punya label di namanya itu, labelnya itu bisa merubah keputusan orang lain. Itu seperti itu. Itu yang namanya Bilko. Goal brand awareness apa Om? Goal brand awareness tuh ya supaya orangnya aware. Bentuknya bisa penambahan follower, bisa video view sampai 100%, bisa apapun itu. Jadi goalnya awareness. Jadi dia bisa di capture dengan lebih liar lagi. Gitu. Kalau follower kan dia sudah mulai aware dan ngefollow ngefollow akun kita gitu. Begitu gambarannya om-om semuanya ya. Oke, kita saya rasa pertanyaannya kita tutup dulu, kita lanjut lagi nanti di grup ya, karena di sini ada sesi selanjutnya sama Mas Adrian yang akan menjelaskan tentang update terbaru dari Everpro tentang shipment. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Adrian, monggo ya. Dari saya cukupkan dulu, kita ketemu lagi nanti di grup dan insya Allah untuk agenda-agenda kayak Kopdar dan lain sebagainya dalam mungkin setelah apa ya, setelah Juni teman-teman ya, setelah Juni karena kebetulan pertengahan Juni saya kick off satu perusahaan lagi yang situ sudah mulai kita start dan kita mulai start salesnya di 1 Juli. Jadi ini dalam bulan Juni besok ini pertengahan tahun ini cukup crowded sekali. Jadi mungkin untuk kegiatannya akan kita start setelah Juni teman-teman ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Kalau webinar sih fleksibel gitu, tapi kalau Kopdar insya Allah nanti kita acarakan setelah itu begitu. Monggo Mas Adrian kita lanjut sama Mas Adrian dari saya cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Fajar atau mau Mas Adrian juga monggo boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Mas Rifki. Nah, untuk Mas Adrian nih, udah ready belum? Halo Mas Adrian. Oke, Hmm. mungkin sebentar aku siapin ininya ya. Oke, siap-siap. Apa tuh namanya dashboardnya ya. Jadi kebetulan ini kita
sharing-sharing santai aja ya teman-teman ya dari kanal klub ya terutama. Nah, sebentar saya pindah tempat dulu. Oke, siap. Jadi buat teman-teman juga, kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung di grup ya. Nanti kita coba buat jadwal lagi untuk membahas tentang yang tadi kan ada beberapa ya, masalah snack video dan brand awareness. Nanti tak coba buat jadwal bareng di kemudian hari. Oke, Oke, siap. Dilanjut Mas Adrian ya. Monggo dipersilakan. sudah ready? Siap, siap. Siap. Oke. Oke, ya siap bisa dengan saya. Sebelumnya aku izin on cam dulu biar teman-teman Sorry Mas, suaranya putus-putus Mas Adrian. bisa. Mas Adrian, suaranya nggak jelas, putus-putus. Jadi kalau out sebentar, tunggu teman-teman ya. Ini coba, mungkin Mas Adrian coba login lagi. Coba saya hubungi dulu Mas Adrian. Oh, ini. Oke, Mas Adrian, udah gabung lagi ya? Oke, udah. Sorry tadi kayaknya kelepas nih Zoomku. Oke, oke. Mana, mana, mana. Oke, Enggak, Mas, dilanjut, Mas. bisa aku mulai ya. Oke, gambarku masuk, Mas Fajar. Masuk, masuk. Ya, oke. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Adriansyah atau dipanggil Adrian. Di sini aku selaku dari Business Development and Partnership Lead dari Everpro. Nah, di sini kebetulan juga Everpro ini kita kolaborasi dengan Om Rifki ya, tentunya buat kanal klub. Nah, Everpro ini kita di sini ingin menampilkan beberapa service ya, terutama yang ada di Everpro ya. Nah, itu seperti apa aja? Oke, share screen-ku masuk Mas Fajar. Masuk, Mas, masuk, masuk. Biasa, tab-nya banyak banget, banyak banget. Oke, masuk ya gambarnya. Everpro di sini kita itu sebuah platform untuk social commerce ya, tentunya. Nah, Everpro ini kita bisa mensupport dari hulu hingga hilir untuk menunjang kebutuhan dari usaha teman-teman nih di sini. Nah, mungkin kalau yang aku paparkan hari ini lebih ke apa ya, bisnis prosesnya ya, sebelum dari input hingga output ya. Nah, beberapa funnel yang ada di Everpro ini kita punya produk terutama di shipping dan CRM. Nah, di sini aku bakal jelasin. Jadi Everpro ini kita memiliki beberapa layanan jenis ekspedisi
Nah, di sini kita punya beberapa pilihan ekspedisi ya. Tentunya ada seperti JNE, JNT, Si Cepat, SAP, IDX, dan lain-lain. Nah, kita itu eh, eh, bisa membantu bisnis teman-teman nih. Nah, mungkin teman-teman di sini juga tidak asing ya harusnya dengan Everpro mungkin, atau cuman tahu aja tapi belum pernah dijelasin kayak gitu. Nah, ini nanti kita bisa di dalam satu pintu tentunya bersama kanal klub ya. Seperti itu. Oke. Nah, Mas Fajar, mungkin di sini aku langsung jelasin aja ya untuk bikin order ya, karena itu bagaimana sih cara bikin order hingga untuk meningkatkan success rate ya. Jadi teman-teman di sini juga tidak perlu khawatir lagi terkait order apalagi COD. Jadi Everpro ini kita bisa bantu support lah tentunya untuk market COD dan non COD tentunya. Nah, oke. Nah, ini adalah dashboard Everpro. Nanti teman-teman bisa bikin akun dulu aja di everpro.id. Lalu jangan lupa masuk ke bagian profil, terus masukin emailnya agar nanti dibantu verifikasi sama tim kanal ya, terutama seperti itu. Nah, oke. Ini adalah Everpro Shipping. Kita masuk ke dashboard. Nah, di bagian dashboard ini ada beberapa menu. Di sini bisa melihat laporan pendapatan, total COD dari customer, total biaya COD, ataupun misalkan menggunakan asuransi seperti itu, dan total cashback ongkir. Jadi peran di dalam tampilan ini tuh untuk melihat rekonsiliasi secara cash flow berjalan ya teman-teman ya. Dan di sini bisa dimaksimalkan juga dari beberapa filter, tanggal hari ini, kemarin, bulan ini, atau tahun ini, seperti itu, supaya memudahkan ya. Nah, mungkin kalau di sini saya lihat dari tadi rata-rata brand owner ya, biasanya kalau brand owner tuh tidak begitu ikut campur ya, terutama di dashboard seperti ini ya. Nah, mungkin layernya kalau di Everpro juga bisa dibuat kelola tim. Nah, di sini bisa menambahkan tim membernya, bisa bikin nama, lalu email yang belum didaftarkan di akun Everpro sebelumnya, dan bikin role-nya. Nah, role itu customer service, seperti itu. Jadi, supaya dari teman-teman nih bisa di dalam dashboard Everpro-nya, seperti itu. Nah, oke, ini adalah beberapa tampilannya, bisa melihat persentase terkirimnya berapa, jumlah order COD-nya berapa, jumlah order non COD-nya juga berapa, seperti itu. Nah, terus di Everpro ini kita memiliki beberapa alur untuk membuat order ya tentunya ya. Nah, untuk bikin order di sini pertama bisa menggunakan buat order single order ya, kita bahasanya ya. Jadi teman-teman bisa mengisikan terlebih dahulu data pengirim dan data penerima seperti itu. Bentar ya, lagi loading. Nah, oke. Nah, ini pertama pilih dulu metodenya apa, pick up atau drop off, pilihan pembayarannya COD atau non COD seperti itu. Nah, di sini nanti isikan aja data ini ke bawah. Cuman kalau kita lihat di sini teman-teman mungkin bisnis sudah advance ya. Kalau misalkan pakai single order juga cukup memakan waktu. Jadi teman-teman bisa menggunakan kirim massal. Jadi di sini kita bisa pakai bulk upload. Nah, bulk upload ini ada beberapa menu template ya. Jadi kita ada dua. Mau pakai kode pos atau kelurahannya sebagai opsional atau enggak, atau pakai kecamatan kotanya saja. Atau mungkin pakai template dari order online juga bisa, tapi kalau template dari OO ini yang di kita non custom ya. Jadi mungkin yang template default dari OO itu bisa dibantu converter dari kita seperti itu. Nah, kita lanjut aja di sini. Kita ambil dulu template-nya misalkan menggunakan kecamatan dan kota ya. Jadi contoh ambil datanya dulu biar teman-teman lihat bentuk template-nya seperti apa. Oke, nah bentuk template-nya di sini teman-teman. Jadi bisa lihat di sini ada nomor. Terus pertama pilih dulu mau melakukan transaksi apa, COD pick up atau COD drop off ya. Jadi service dan apa servisnya lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman non COD dan itu pick up bisa pilih pick up. Tapi biasanya
rata-rata COD pickup ya COD pickup semua aja seperti itu. Karena kalau di COD drop off ini biasanya ada sedikit potongan karena ada share ke agen ya, ke agenan seperti itu. Nah, lanjut di sini pilih kurirnya menggunakan apa? Misalkan ada IDX, JNE, eh, cepat ataupun layan parcel seperti itu. Terus jenis layanan, nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon pengirim dan seterusnya ya di sini. Oke, nah di sini nanti bisa diisikan aja. Kalau transaksinya COD itu bisa diisi total nilai COD ya. Jadi asumsinya tuh kalau di kita tuh harga barang ditambah ongkir baru ditambah COD fee. Kalau di kita COD fee-nya tuh 3% tapi belum sama pajak. Kalau sama pajak itu sekarang di 3,33%. Jadi terhitung akumulatif itu totalan semuanya seperti itu. Nah, nanti ketika data ini sudah diisi lengkap semuanya, nanti bisa langsung masuk ke bagian sini. Nah, klik di sini, terus teman-teman bisa masukin file yang tadi ya. Oke, nah ini pilih, harusnya cepat sih, tergantung koneksi aja biasanya untuk upload di sini. Bentar ya. Oke, nah semua dataku udah lengkap ya dari apa Excel tadi yang aku buat. Jadi di sini teman-teman juga bisa lihat yang valid berapa, yang invalid berapa, dan ini cukup mudah kalau misalkan mau edit itu nggak perlu harus lewat Excel bikin ulang baru nanti masuk lagi kayak gitu ya. Jadi bisa edit juga di dalam dashboard ini sendiri seperti itu. Nah contoh nih misalkan kan di sini ada total COD ya, aku bikin 500.000, pencairan COD-nya 441. Jadi ini udah terpotong ya dari angka total pencairanku ini ya. Di sini kenapa segini? Karena terpotong dengan biaya ongkir dan COD fee seperti itu. Dan di sini ada cashback-nya. Nah, terus habis itu waktu penjemputan ini nanti bisa request pick up dan jenis ekspedisi. Nah, di sini juga bisa lihat di kita ada performa kurir. Jadi based on 90 hari ke belakang, jadi kita melihat performa kurir yang ada di kita. Contoh di sini kan pakai IDX ya ke alamat tersebut ya. Nah, di sini kan pengiriman suksesnya 83, ketepatan waktunya 84. Nah, mungkin di sini tuh thresholdnya tetap masih terjaga aman sebetulnya kalau mau dikirim. Cuman kalau misalkan teman-teman mau ganti ekspedisinya gampang, tinggal klik di sini. Contoh kita ganti ke JNE. Nah, terus diupdate dulu, jangan lupa klik. Nah, tunggu sebentar. Oke, udah berhasil ya terupdate. Nah, di sini langsung kelihatan nih pengiriman suksesnya 90%, ketepatan waktunya juga ada selisih seperti itu. Nah, ini cukup membantu juga variabelnya supaya teman-teman juga bisa melihat performa kurir ya. Biasanya kalau dari CS kan mungkin uh, menentukan ya, mungkin suggest ke buyer supaya bisa kebantu nih alamatnya itu uh, yang lagi perform. Ada buat teman-teman seller ataupun penerima. Jadi di sini karena nomor yang aku isikan asal juga nih ketika teman-teman nanti kirim terus pembayaran. Ntar lagi Mas Udin. Oke, mohon maaf teman-teman. Coba lagi. Oke, Nah, oke. sudah. Sorry Mas, udah masuk ya? Udah, Ya, udah masuk Mas.
Bentar ini saya ganti jaringan dulu aja ya, coba ya. Aman, aman, Bentar, aman. Oke, masuk ya, Mas Fajar ya. Oke, lagi Oke, loading tes, mas. cek cek. Halo. Udah masuk mas, masuk masuk. Oke, udah masuk ya. Siap. Tadi pemaparannya sampai di sini ya, betul ya? Atau sebelumnya lagi, Kayaknya sebelumnya ya mas. Mas Fajar? Halo. Halo, kayaknya sebelumnya mas. Sebelumnya. Oke. Hmm. Bentar. Berarti tadi masuk ke bagian mana ya? Apa Mas Fajar? Ingat gak Mas? Mungkin yang mantau COD apa ya kalau nggak salah. Beberapa tadi langkah kok nggak belum sampai ini woy. COD, bentar. Bentar. Atau mungkin kirim order kali ya. Aku coba ulang lagi aja ya di Oke sini ya. oke. Nah, eh, di sini cara bikin order itu bisa masuk ke bagian kirim massal. Terus nanti dari apa namanya template yang tadi aku udah isikan, mungkin teman lihat ya tadi ya templatenya seperti apa. Nanti Mas di sini klik, lalu di drop juga ini ya filenya. Oke, nah kita upload. Cek cek, Sedrian. Sebenarnya out lagi. Halo Mas Adrian, bisa dengar suara saya? Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah pakai Everpro atau belum pernah pakai Everpro, bisa coba komen ya, biar tahu nih gimana yang belum pernah pakai Everpro dan yang sudah pernah pakai Everpro, atau misal kalau udah pernah pakai terus ada kendala di apa gitu. Balik lagi Mas Adrian, monggo. Habis itu di sini karena orderan aku tuh tadi dari 5 satunya itu non COD jadi harus dibayar dulu nih. Nah, flow-nya di sini teman-teman nanti bisa top up dulu di bagian My Balance untuk top up saldonya ya seperti itu. Nanti top up-nya gampang sih bisa pakai virtual account ataupun dari e-wallet seperti itu. Oke,
Nah, lanjut ke bagian kirim order. Oke, tadi data yang sudah aku input ya, rata-rata menunggu dijemput dan menunggu diantar, menunggu dijemput semua ya. Oke, terus di sini lanjut bisa pakai filternya. Nah, pilih yang belum cetak label, kita klik di sini. Terus nanti di sini klik semua di bagian kolom kotak sini. Nah, yang ini belum dibayar karena sifatnya non COD. Nah, nanti di sini tinggal langsung download labelnya. Kita klik download label. Nah, di sini teman-teman bisa juga meng-highlight ongkir, alamat pengirim, dan sebagainya. Oke, terus langsung tinggal download. Oke. Nah, resinya terbuat ya, teman-teman ya. Nanti bisa tinggal langsung di print, cetak, ditempelkan di paketnya seperti itu. Dan mungkin tambahan juga di Everpro ini kita bisa multi gudang ya, terutama misalkan teman-teman seller ada di eh, Kalimantan, Sumatera, gudang ada di Jawa, ada beberapa titik, misalkan di Jogja, Semarang, Surabaya, Jakarta, itu nanti alamat pick up atau alamat gudangnya bisa di set lebih dari satu. Itu akan memudahkan juga teman-teman request pick up tentunya. Dan mungkin privilege-nya dari Everpro ini kita nanti bakal kasih apa namanya daily pickup ya, itu juga bisa karena nantinya pun juga akan teronboard secara VIP gitu. Oke, nah di sini udah selesai bagian kirim order. Nah terus apa goalsnya apa sih kalau misalkan sudah bikin order ini kan gamenya baru dimulai ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman nanti juga bisa mendapatkan fitur dari Everpro yaitu CRM. Nah, di sini bagian CRM ini itu teman-teman bisa pertama mentautkan perangkatnya terlebih dahulu atau mungkin nomor dari CS ya, mau CS 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung nanti paket layanan apa yang diambil. Nah, nanti FYI untuk TNC dari teman-teman mungkin yang pengen pakai CRM dengan tim yang banyak nanti boleh ngobrol sama Om Rifki atau Mas Fajar seperti itu. Oke, nanti tinggal di scan aja, terus nanti data pelanggannya bisa diimport langsung dari WA dan bisa beberapa bikin section ya, terutama di bagian kirim broadcast. Nah, bagian kirim broadcast ini yang seru nih. Jadi di sini teman-teman bisa langsung buat baru. Oke. Nah, di sini ada dua peran. Peran yang pertama itu adalah untuk membuat label dan segmentasi ya. Ini kita asumsinya mungkin dari import data tadi teman-teman mau ngeblast RO atau repeat order itu dengan beberapa niche atau kriteria. Misalkan pakaian fashion gitu ya. Itu bisa dibikin label tinggal buat aja dari sini nanti bakal masuk ke bagian sini. Nah, triggernya apa buat bikin jadwal. Nah, nanti di sini apa interval juga bisa ya, mau bulanan, mingguan atau harian buat mengingatkan RO-nya seperti apa. Nah, di sini untuk label tadi itu perannya tuh misalkan fashion itu pria dan wanita kayak gitu ya. Jadi supaya memudahkan dari sisi CS itu untuk meng-highlight follow up-nya itu yang mana seperti itu. Nah, terus habis itu yang kedua di sini bisa bikin buat tracking status pengiriman. Nah, nanti di sini bisa bikin gunakan template, terus teman-teman bisa bikin trigger atau broadcast-nya. Nah, kita lihat misalkan COD, terus status ordernya apa? Misalkan order OTW ke penerima. Kita klik di sini, simpan, lalu bagian pesan. Nah, pilih template pesannya apa nih? Misalkan copy of COD order di proses kurir ini juga bisa. Jadi nanti kita bakal real time dari order yang tadi aku jelasin di awal untuk order COD atau non COD seperti itu. Nah, atau mungkin mau custom bisa ke COD order di proses kurir. Kita klik di sini. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan nih, hai Kak, atas nama siapa pakai COD senilai sekian dari siapa telah diproses oleh kurir apa ekspedisinya dengan nomor AWP sekian sekian sekian. Mohon siapkan uang senilai tersebut boleh diketik aja misalkan 125.000 sekian seperti itu. Nah, itu tuh fungsinya supaya dari sisi buyer itu juga aware nih terkait ingat dia melakukan transaksi atau mungkin beberapa tuh biasanya suka nambahin mohon siapkan uang atau mungkin jika tidak di rumah boleh ditinggalkan uang ke tetangga atau saudara yang ada di rumah seperti itu. Dan nanti juga bisa bikin tambah apa namanya gambar ya di sini ya. Misalkan untuk memperkuat bahwa paketnya itu sudah di-packing dan berangkat seperti itu. Oke, terus nanti langsung simpan. Nah, di sini nanti bakal otomatis ya, teman-teman ya, dari create order bakal otomatis ke blast di sini. Jadi supaya nanti
dari teman-teman apa namanya CS itu bisa fokus ke closingan tentunya. Jadi supaya tidak perlu harus memberikan informasi terkait paket order yang dibuat oleh buyernya. Jadi itu cukup simplify sekali ya. Nanti di sini juga bisa mentautkan mungkin nomor yang berbeda. Biasanya pada banyak kan pakai nomor yang berbeda ya supaya nomor closing dengan nomor yang di blast itu berbeda. Cuman biasanya itu ada limitasi bahwa nomor itu bakal ke-banned karena tidak ada history chat sebelumnya. Tapi kalau misalkan mau memanfaatkan dari nomor closingan, dari nomor CS itu akan lebih baik karena itu mengurangi dari sisi meta akan melihat timestamp-nya itu bahwa nomor itu sudah ada history chat-nya nih. Misalkan timestamp 10.1, 10.2. Nah, itu akan mengatur section-nya itu secara otomatis biasanya dari meta. Mungkin itu salah satu tips and triknya ya dari kita. Oke, nah itu dari bikin order seperti itu. Terus lanjut nih, di sini kalau misalkan udah bikin order, yang paling rame apa sih biasanya? Nah, kebanyakan transaksi COD itu kan dari akar beberapa masalah. Mungkin dari sisi buyer yang tidak aware terkait orderannya, atau mungkin dari pihak ekspedisi yang POD itu tidak jelas seperti itu. Nah, teman-teman di sini bakal diberikan kemudahan bagian menu tiketing. Terus nanti di sini bisa bikin tiket ya, terutama misalkan ordernya berapa, judul tiketnya apa, pilih kendalanya apa. Nah, ini bisa diisikan saja sesuai dengan tracking yang ada di kirim order tadi. Terus ditujukannya kepada siapa. Nah, di kita tuh ada 3 alur, admin Everpro, kurir 3PL, dan mitra logistik. Jadi ini supaya membantu eskalasinya lebih cepat. Nah, tapi kalau misalkan nih, teman-teman dari CS admin itu menerapkan eh, aku udah ada yang ngurusin andel nih. Oke, berarti masuk ke bagian andel ya, kendala pengiriman ya. Nah, di sini itu bakal muncul secara berurutan nih, order-order mana yang sedang bermasalah. Oke. Nah, di sini aku jelasin dari mungkin dari sini aja ya, dashboard kendala pengiriman ya. Oke, aku jelasin dari sini karena tadi di dashboard aku tuh belum ada ordernya ya. Biar lebih detail juga dari beberapa menu-menu yang ada di kita. Oke, sip. Nah, oke. Nah, tampilannya tuh bakal seperti ini teman-teman nanti. Jadi ketika order yang tadi dibuat, baik itu udah bikin order ataupun dari Blast CRM tadi, itu bakal kehubung nih di sini di bagian andel ya. Jadi kita itu sekarang sudah memaksa API di bagian Andeliver secara real time dengan pihak ekspedisi. Jadi nanti teman-teman di sini kalau misalkan link POD-nya itu belum muncul, belum bisa memberikan instruksi. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah muncul baru bisa memberikan instruksi. Nah, di sini contoh ada beberapa case nih, misalkan order sekian, tanggal kendala berapa, alasannya apa, link POD-nya ada, dan keterangan maksimal hold-nya berapa lama. Nah, di sini kita tuh semua maksimal hold itu di 1 minggu, cuman kecuali di Ninja. Ninja itu di 3 hari ya, jadi itu cukup riskan ketika bikin order pakai Ninja. Cuman di sini aku bakal suggest ketika bikin order kebanyakan di Pulau Jawa itu lebih baiknya pakai IDX dan JNE. Kalau di luar Pulau Jawa saat ini lagi tren tuh di Line Parcel seperti itu. Ninja itu oke juga sebetulnya, cuman harus kenceng nih memberikan feedback terkait kendala pengirimannya seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman bikin instruksi, terus habis itu ada statusnya, terus bisa bikin attempt. Jadi attempt itu instruksinya itu bisa berapa kali sih selama masa hold. Nah, kalau di kita tuh bisa 3 kali ya tentunya. Sampai paket itu dinyatakan hilang atau rusak seperti itu. Nah, di sini nanti bisa bikin ada keterangannya misalkan lebih dari masa hold. Nah, nanti ada ketentuannya di sini bisa bikin detail instruksinya, terus pilih instruksinya dan tambahkan buktinya seperti itu. Oke, nanti bentuknya tuh seperti ini ya, real time. Jadi misalkan nih order statusnya tuh gagal kirim. Ini kenapa ya gagal kirim kan banyak faktor ya. Nah, ternyata lokasinya di mana, dapat link POD-nya, minta diantar ulang besok dan hubungi penerima. Nah, jadi biasanya tuh kita suggest ke seller itu bahwa ketika memberikan keterangan dari Andel itu mohon lebih jelas instruksinya. Jadi bukan kayak push ulang kembali atau mungkin
kirim kembali, atau misalkan penerima sudah siap menerima paket, nah itu mungkin dari pihak ekspedisi juga bingung, tidak menerima justifikasi yang jelas. Nah mungkin teman-teman nanti di dalam pesan itu bisa lebih jelas, misalkan dapat komunikasi sudah jelas dengan pihak bayar, mungkin bisa ditanyakan nih, Kak, boleh dijelasin dong alamat rumahnya yang mana, eh, nomor berapa, warna tembok rumah apa, dan mungkin gerbang warna apa, seperti itu. Atau ada ancar-ancarnya itu seperti apa. Jadi itu supaya menjadi guideline dari tim CS itu yang akan memberikan attempt di kendala pengiriman, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah dibuat di sini bakal apa ya, lebih cepat lah eskalasinya. Atau mungkin teman-teman di sini kalau Anda misalkan satu persatu ribet nih, banyak harus buka dashboard. Nah, tenang aja, kita juga bisa ambil template-nya, mau pakai bulk reply juga bisa. Jadi nanti di sini bentuknya Excel, bisa melihat respon instruksi, respon detail instruksi, dan buktinya seperti itu. Oke. Nah, sip. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, terus tambahan lagi nih, kalau misalkan dari beberapa order yang dibuat di Everpro itu ketika mau ngajuin klaim itu gimana sih, Kak? Nah, ini mungkin aku sambil jelasin ya buat di highlight sekalian ya, teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan ya, teman-teman ya. Di sini tertampil beberapa tipe klaim yang ada di ekspedisi. Kita contoh ambil dari IDX, JNT, JNE, Ninja, SAP, dan Si Cepat ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pakai IDX, itu semua jenis klaim itu bisa kita bantu. Overhaul delivery, overhaul return, overhaul undeliver, rusak hilang, tentu hilang, RTK, return tanpa konfirmasi, dan return dalam masa hold. Nah, cuman dari beberapa menu di sini itu perlu di-highlight ketika dapat notifikasi atau mengajukan retur tanpa konfirmasi, itu teman-teman harus mengajukan ya. Jadi bukan dari kita yang bakal nge-sweeping buat dijadikan klaim, tapi teman-teman harus komit juga membantu memberikan feedback-feedback yang jelas dari POD, dari pihak ekspedisinya yang diterima, ataupun mungkin dari sisi bayarnya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa kita bantu eskalasi untuk mengajukan klaim seperti itu. Oke, cuman untuk 3 bulan kebelakangan ini yang cukup di highlight tuh di SAP ya, teman-teman ya. SAP itu RTK-nya itu 3 bulan ini masih rada kurang aman karena mereka sedang ada penyesuaian. Tapi kalau sisanya cukup clear, seperti itu update-nya. Jadi kelebihan pakai agregator bisa dapat informasi seperti ini sih, kayak gitu. Nah, terus dari on journey kita di Everpro. Nah, ini kita ambil data dari bulan lalu ya. Nah, di sini ada status order 10.000 lebih. Returnnya itu berapa? Nah, returnnya itu di 2,48%. In prosesnya berapa? Nah, ini total kalau misalkan di akumulatif paling sekitar 3, sekian persen lah untuk returnnya. Nah, untuk order ini tentunya COD dan apa tuh namanya? Produk ini kebetulan kita ambil dari salah satu user yang main skincare. Dia salah satu top seller di Indonesia juga. Orderannya bisa lebih dari ini dan cukup ini ya, apa namanya, rapi dalam bikin orderannya seperti itu. Oke, jadi secara journey kita di sini ya, nanti kita bisa bantu juga misalkan mau review nih Mas, aku mau lihat dong orderanku dari tanggal sekian atau bulan ini kira-kira gimana ya statusnya dari Everpro. Boleh nanti kita bantu tarikin data receiver seperti ini. Kayak gitu. Oke ya. Sip, Mas Fajar. Oke, aku kembalikan lagi ke host. Mungkin bisa tektokan 2 arah ya Mas Fajar ya. Silakan Oh, Mas Fajar. keren banget Mas Adrian. Berarti banyak banget informasi-informasi terkait ya, apa, rekomendasi ekspedisi yang lagi bagus, lagi ada masalah, itu sering update kayak gitu juga ya di Everpro ya Mas ya. Betul, tentu Mas. Kita bakal update tentu dan nanti di dalam dashboard ini juga bakal lihat beberapa pemberitahuan juga ya. Misalkan seperti ini, ada kendala apa di ekspedisi apa. Nah ini Mm-mm. pasti akan update secara real time untuk membantu teman-teman menentukan pilihan ekspedisinya. Seperti itu. Oke, nah misalnya nih Mas, untuk di Immers,
Itu kan Ya, kita punya banyak CS tuh. Sedangkan kan ya, kalau untuk pengiriman paket itu seharusnya si CS ini buat resi sendiri lah. Karena ya dia betul. megang orderannya. Nah itu kira-kira kalau pakai Everflow bisa nggak sih kalau tiap CS itu sendiri Oh, untuk tentu diakses bisa. itu? Ya, bisa banget, Mas. Nanti teman-teman bisa masuk ke bagian pengaturan, terus di sini bisa masuk ke bagian kelola tim. Nah, di sini bentar ya, kelola tim, terus teman-teman nanti bisa tambahkan member. Nah, di sini bisa bikin nama, misalkan CS1 Padilla. Nah, misalkan gitu. Terus misalkan kode nama apa kurung C1 Fadila eh verbal Fortis, misalkan kayak gitu. Jadi terus nanti habis itu bikin email dan pilih role di sini customer service. Seperti Oh, itu Mas. siap, siap. Jadi di sini bisa bikin di dashboard time. Si CS itu tidak bisa melihat balance ya atau narik saldo apapun yang ada di ketika lihat estimasi ongkir itu bisa terhitung total ya. Jadi bukan ongkirnya aja kalau saat Oke, oke. Sorry Mas Adrian nih agak nyedot-nyedot, cuman aku agak apa masuk lah yang jelasin karena yang tak lihat itu kan karena untuk immerse itu kan biasanya CS-nya tuh ada banyak banget dan setiap CS itu kan pasti punya kebutuhan untuk cek ongkir, terus yang ngirim apa namanya bikin resi sama memastikan bahwa orderan yang dikirim itu sampai di konsumen dengan selamat lah gitu. Mas Adrian gue. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait Everpro atau mungkin ada hal-hal lain, mungkin bisa ditanyakan atau di chat. halo Mas Fajar. Iya, iya, Iya. Mas Adrian. Oh, keluar Eh, lagi Mas Zoom-nya. iya, tadi aku jelasin sedikit kalau untuk Imers Oh, itu kan biasanya punya CS-nya tuh banyak banget dan CS itu tuh. biasanya kebutuhannya itu selain mereka cek ongkir, dia juga kan untuk cek resi dan CS itu biasanya diberikan apa namanya kayak target paket itu harus sampai dengan selamat lah gitu ke konsumen gitu. Karena itu dihitung Ya, oke berhasil ketika ada orderan dan itu sampai di konsumen. Nah di Everpro ini kan bisa kita pantau itu sendiri dengan berdasarkan email yang dia buat itu toh. Maksudnya secara keseluruhan kita bisa lihat semua resi nih, tapi untuk CS tertentu dia bisa lihat untuk resinya dia masing-masing gitu. ya, betul Mas Fajar. Oke. Baik, ini buat teman-teman kira-kira ada pertanyaan untuk Mas Adrian? Ya, monggo Kalau siapa teman-teman silakan. dari kanal klub silahkan ditanyakan atau mungkin ada beberapa keresahan eh, seperti apa dalam pilihan ekspedisi ya biasanya cukup ramai. Raterku tinggi banget nih Mas, gimana ya cara menekannya kayak gitu juga. Boleh sharing-sharing gitu. Pokoknya kalau bersama kanal klub ini kita coba bikin game restan kita tekan sampai di bawah 6% itu udah bagus banget sih kayak gitu. Silahkan teman-teman yang mau Oke, bertanya, baik kolom chat atau naik apa open mic ya. nyalakan open mic aja boleh. Atau mungkin Mas Rifki ada mau tambahin Mas terkait dengan shippingnya ini? Halo, halo. Mungkin ada penawaran menarik buat teman-teman. Ya, monggo Mas Rifki. Ya, sebenarnya tawaran, bukan tawaran sih, sebenarnya kan lebih ke gini ya, update soal performan kurir yang lagi bagus apa nih? Karena kan biasanya dinamikanya ada ekspedisi yang lagi ngajar flat rate kan mesti diajar teman-teman nih gitu. Ya akhirnya kan performan dan servisnya kan mesti akan apa ya? Akan akan kayak gitu. Tapi kan teman-teman kadang juga nggak aware juga kan ini yang lagi oke apa, maka dari itu kan lebih ke situ sih nanti ya. Misal kita apa namanya sharing ya, sharing soal
performan kurir yang RTS-nya lagi oke itu apa aja gitu. Terus apa ya? Kan mesti di Everpro juga ada ya statistik untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang dia apa namanya? Performannya bagus, ada yang lagi buruk. Nah, seperti itu. Lebih ke sana sih kalau itu kan terkait operation dan terkait profitnya teman-teman nih gitu. Ya, betul banget tuh Mas Rifki. Ha-ha. Jadi nanti kita bisa juga provide data secara KPI ya, bisa dibilang ya. Yes, KPI. KPI success rate dan RTS per pulau itu bisa kita sajikan datanya buat teman-teman nanti olah untuk target sasaran market ya tentunya ya. Yes, yes, siap, siap. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, sepertinya cukup sih ini Mas Rivi. Kayaknya udah nggak ada lagi yang aneh ya, pertanyaan ya. Ya. Untuk Mas Adrian ada ini lagi Mas yang ingin disampaikan Mas? Oke, kalau dari kita udah aman sih Mas Fajar. Jadi mungkin nanti dari Mas Fajar mungkin ketika komunikasi dengan beberapa tim dari Kanal Club bisa dikaji lagi terkait kebutuhannya seperti apa. Kita tetap negotiable ya tentunya ya. Mau itu ngomongin soal cashback ataupun soal apa data tadi ya KPI dari per wilayah ataupun nanti misalkan ada yang ternyata aku butuh support tambahan ini Mas WhatsApp group misalkan kayak gitu untuk handling CS-nya seperti itu. Nah, itu boleh nanti bisa disampaikan aja ke saya Mas Fajar supaya teman-teman juga bakal kekawal paket orderannya sehari-hari. Seperti itu. Siap, terima kasih banyak Mas Adrian untuk informasinya. Mungkin untuk webinar pada malam hari ini bisa saya cukupkan sampai sampai saat ini ya. Untuk Mas Rifki ada lagi yang kira-kira mau disampaikan? Mungkin sekalian ditutup nggak apa-apa. Ya, mungkin gitu dulu ya teman-teman semuanya. Sekalian saya tutup aja. Semoga apa silaturahmi kita masih tetap bagus gitu ya. Dan terutama untuk dinamika bisnis yang akan kita hadapi ke depan karena eh, cukup menantang ya, cukup menantang dan ini di tahun politik yang dimana pasti itu juga sedikit banyak berdampak terutama pada pembeli kita, masyarakat kita yang terjadi sedikit apa ya eh nge-slow ya, slow. Jadi putaran duitnya agak sedikit slow ya. Mungkin teman-teman banyak yang dari kemarin tuh curhat kalau ini kok penjualannya pada turun, nggak target Lebaran kemarin nggak oke dan sebagainya. Ada beberapa yang seperti itu. Itu karena memang situasi yang kita hadapi seperti itu dan kita harus apa ya hal ini harus kita anggap sebagai tantangan bahwa kita apa melangkah majunya dan mendevelop produknya, mendevelop bisnisnya, cara marketing plannya dan lain sebagainya itu benar-benar menguji banget gitu, menguji banget dan harapannya teman-teman harus apa namanya harus up to date gitu ya. Tantangan kita kan harus up to date terhadap dinamika baru dan update terhadap platformnya juga, behavior market dan lain sebagainya, terutama di dunia logistik, distribusi, supply chain itu juga berdampak bahwa harga naik turun dan lain sebagainya. Nah itu semakin kompleks yang kita hadapi bahwa kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah bisnis kita kita di skala misalkan kita anggaplah skala UMKM gitu ya itu sudah seperti kita memikirkan bisnis skala skala korporat karena di mana lingkungan bisnis kita itu dan kondisi market kita itu sangat berdampak. Tapi tentunya semua ini pastinya sebuah apa ya sebuah jalan yang kita lewati pasti akan ada pemenang-pemenang baru. Tentunya di situ kita harus dinamis teman-teman, harus dinamis, fleksibel, out of the box gitu ya. Kita harus mencoba cara-cara baru itu tidak boleh apa namanya, tidak boleh kita jago kandang aja bahwa cara ini oke work gitu. Kita harus tetap harus cari terus harus lebih lincah lagi untuk berinovasi. Begitu teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Tapi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Terima Mas kasih Mas Rifki, Adrian, Mas Mas Rifki. Fajar, teman-teman dari Kanal Club semuanya. Mohon maaf jika ada kurang-kurang ya dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.